Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Gusin Amalia dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang obat antibiotik dan obat emesis. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih pengertian obat antibiotik itu apa? Obat antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Contohnya penisilin, cefalosporin, chloramphenicol, dan tetrasiklin, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih penggolongan antibiotik itu? Penggolongan antibiotik dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya berdasarkan daya kerja, berdasarkan spektrum antibiotika, berdasarkan struktur kimia, dan berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama ada penggolongan antibiotik berdasar daya kerja. Yang pertama ada bakteriostatik, contohnya ada tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, lincomycin, spektinomycin, sulfonamida, trimetropin, dan nitrofurantoin. Yang kedua ada bakterisida, contohnya ada penisilin, aminoglikosida, rifampicin, cefalosporin, polymyxin B, colistin, vancomycin, bacitracin, silokresin, carbapenem, dan metronidazol. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum antibiotika. Berdasarkan spektrum atau kisaran terjadinya, antibiotik dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada antibiotik berspektrum sempit, dan yang kedua ada antibiotik berspektrum luas. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia. Yang pertama ada beta-lactam, penisilin, cefalosporin, lalu carbapenem. Lalu yang kedua ada tetrasiklin, contohnya ada doxycycline. Yang ketiga ada makrolida, yang keempat ada lincomycin, dan yang kelima ada chloramphenicol, contohnya thiamphenicol. Selanjutnya yang keenam ada aminoglikosida, contohnya streptomycin. Yang ketujuh ada sulfomida. Yang kedelapan ada quenolon. Yang kesembilan ada glikopeptida. Yang kesepuluh ada antimikrobakterium. Penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Obat ini dapat melibatkan otelisin bakteri yang ikut berperan terhadap lisis sel. Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini seperti beta-lactam menobatkan carbapenem, inhibitor beta-lactamase, bacillin, dan vancomycin. Yang kedua ada memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Penghambatan terjadi melalui interaksi dengan ribosom bakteri yang termasuk dalam kelompok ini. Lalu yang ketiga ada menghambat enzim-enzim. Yang keempat ada mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Lalu ada aplikasi antibiotik dalam pengobatan. Pada fasilitas pelayanan kesehatan, antibiotik digunakan pada keadaan berikut. Yang pertama ada terapi empiris, pemberian antibiotika untuk mengobati infeksi aktif pada pendekatan buta sebelum mikroorganisme penyebab diidentifikasi dan antibiotik yang sensitif ditentukan. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Lalu yang kedua ada terapi definitif, pemberian antibiotik untuk mikroorganisme spesifik yang menyebabkan infeksi aktif atau laten. Penggunaan antibiotik untuk terapi definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri, penyebab, dan pola resistensinya. Selanjutnya ada obat emesis. Apa sih obat emesis itu? Emesis gravidarum. Emesis gravidarum atau lebih dikenal dengan istilah morning sickness adalah gejala mual, biasanya disertai muntah yang umumnya terjadi pada awal kehamilan, biasanya pada trimester pertama. Kondisi ini umumnya dialami oleh lebih dari separuh wanita hamil yang disebabkan karena meningkatnya kadar hormon estrogen. Dalam beberapa kasus, gejala yang sama pula dialami oleh para wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal atau menjalani bentuk-bentuk terapi hormonal tertentu. Gejala ini biasanya timbul di pagi hari dengan frekuensi yang akan menurun setiap harinya seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.
Apa sih penyebab emesis gravidarum? Yang pertama, meningkatnya kadar sirkulasi hormon estrogen dalam tubuh. Kadar hormon estrogen dalam tubuh umumnya akan meningkat pada masa kehamilan. Lalu yang kedua, ada kadar gula dalam darah yang rendah. Yang ketiga, meningkatnya kadar hormon HCG meskipun tidak terkait secara langsung. Yang keempat, meningkatnya sensitivitas terhadap bau. Dan yang kelima, peningkatan kadar bilirubin yang disebabkan karena meningkatnya kadar enzim dalam hati. Selanjutnya, ada mekanisme mual muntah. Mekanisme mual dan muntah dikendalikan oleh dua area di SSP, yaitu CTZ dan di formatio reticularis. CTZ terletak bilateral dasar ventrikel keempat medula oblongata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan substan emetogenik, misalnya toksin, urin, hipoksia, keton, bodies, dan segala sesuatu yang direspon sebagai benda asing yang masuk dalam sistem aliran darah. Golongan obat antiemetik. Yang pertama ada antikolinergik. Obat antikolinergik yang dapat melintasi blood-brain barrier akan bertindak langsung pada pusat muntah dan memiliki sifat anti muntah. Ini adalah kelompok tertentu obat yang digunakan untuk mengobati mual dan muntah. Contohnya ada atropin. Lalu yang kedua ada antihistamin. Obat-obat golongan antihistamin bertindak atas pusat muntah bantagonis histamin reseptor. Contohnya ada siklizin. Efek samping termasuk obat penenang ringan bersama efek antimuskarinik. Terakhir ada kortikosteroid. Dexamethasone telah terbukti dapat menjadi obat anti muntah dalam dosis 10 mg pada orang dewasa. Dexamethasone menjadi yang paling digunakan dalam kombinasi dengan antagonis reseptor 5-HT3 bekerja melalui aditif atau bahkan efek sinergis. Dexamethasone kortikosteroid efektif mencegah mual dan muntah pada pasien pasca operasi. Selanjutnya ada contoh dan mekanisme kerja. Yang pertama ada 5-HT3 antagonis reseptor dengan contoh granisetron. Mekanisme kerjanya selektif memusuhi reseptor 5-HT. Lalu yang kedua ada antihistamin. Contohnya ada promethazine. Mekanisme kerjanya blok reseptor histamin. Di pusat muntah juga mempunyai sifat antikolinergik dan memblok reseptor muskarinik. Selanjutnya ada butirofenon. Contohnya ada droperidol. Mekanisme kerjanya memusuhi reseptor dopamin dan alpha-adrenergik. Selanjutnya ada dopamin antagonis. Contohnya ada haloperidol. Mekanisme kerjanya tidak selektif, memusuhi reseptor dopamin. Selanjutnya ada aplikasi dalam pengobatan. Yang pertama ada obat antropin dengan dosis 0,3 sampai 0,6 mg IM atau IV 30-60 menit praoperasi. Yang kedua ada obat siklizin dengan dosis 50 mg oral atau IV setiap 8 jam. Yang ketiga ada obat droperidol dengan dosis 0,5 sampai 1,25 mg IV setiap 8 jam, 2,5 sampai 5 mg oral setiap 8 jam. Lalu yang keempat ada obat granisetron dengan dosis 1 mg IV 2 mg maksimal dalam 24 jam. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.